Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram sultani awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadratin illa ruhi al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa ila hadratin illa ruhi hadratu Syekh Bahashim Ash'ari wa ila hadratin illa ruhi Jami'i Muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama wa ila hadratin illa ruhi hadratu Syekh Bahyai Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur Banyuwangi wa ila hadratin illa ruhi Jami'i Aulia Man Futiha Hadal Quryah Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa ila hadratin illa ruhi jami'il arwah fi hadihil makan Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa ila hadratin illa ruhihim wa jasadihim man hadara fi hadal majlis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang fa'una ilman nafi'ah rizqan halalan thayyiba bi husnil khatimah bi syafaati Rasulillah bi karamati auliya Syekh Abdul Qadir Jailani bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdas syakirin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa qala Allah ta'ala aidan fi hadits qudsi inna rahmati tahlibul ghadabi. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun. Amma ba'd. Julasaul kurama wal fudula, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, semua yang hadir
Di sini majelis yang penuh dengan barokah, amin. Keluarga besar Yayasan Pendidikan Al-Fitrah beserta seluruh jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Fitrah, wali santri, wali murid, ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa teman-teman grup sholawat apa bro jenenge Al-Muhibbin L apa Al angel wis angel Al-Muhibbin yang masya Allah ahlul sholawat, amin ya rabbal. Jomblo apa piye iki? Oh santri. Jangan khawatir, jomblo-jomblo insya Allah hidupnya berkah. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita merenung sejenak. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit tegak tanpa tiang, dan tidak ada retak sedikit pun di atas sana. Dan Allah menghiasi ratusan juta bintang bertaburan di langit. Juga ada rembulan dan matahari. Betul? Allah juga menciptakan hamparan bumi yang begitu luas, dihiasi dengan lautan dan kekayaan lautan yang luar biasa, dihiasi dengan hamparan hutan dengan kekayaannya yang luar biasa. Wahai saudaraku, perlu diketahui itu semua diciptakan untuk kepentingan manusia. Surga, neraka juga diciptakan untuk kepentingan manusia. Untuk itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillahirabbil insyaallah kita tidak bisa hidup tanpa rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Tidak bisa kita bayangkan Bu Pak, andai kata oleh Allah nikmat kedip, berkedip mata ini dicabut oleh Allah selama setengah jam, jadi ora iso kedip sampai setengah jam. Apa yang terjadi? Kelilipen. Tidak bisa kita bayangkan Allah mencabut nekuk tangan kita tidak bisa nekuk mlakune. Nikmat yang kecil, kita tidak bisa hidup tanpa nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat beserta salam semoga tetap kita haturkan kepada beliau junjungan kita Habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin
Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong soal maulid, ada sebuah kitab yang berjudul Ad-Qaryatum Muhammad. Ini menerangkan tentang kecerdasan dan kejeniusan seorang insan yang namanya Muhammad. Kitab ini dikarang oleh ulama Mesir. Kitab ini menjelaskan bahwa kondisi tanah Jazirah Arab dan sekitarnya sampai ke Persia, sampai ke Uni Soviet dalam kondisi yang krisis kemanusiaan dan krisis moral. Butuh satu perubahan, butuh seseorang yang mampu merubah situasi dan kondisi. Akhirnya oleh Allah dilahirkanlah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan di Arab, di daerah Jazirah Arab, karena Arab adalah poros dunia. Arab adalah poros pusatnya Islam di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi kita oleh Allah dilahirkan di Kabupaten Jember, Kecamatan Matrang, Desa Negara. Secara geografis kita jauh dengan Arab. Secara waktu hidup kita dengan hidup Rasulullah terpaut jauh, betul? Tapi apa oleh Allah, hati kita, hati panjenengan sedaya, panjenengan semua oleh Allah dititipi iman, dititipi percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita semua tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Pertinyi ini ngacung, angkat tangan yang sudah pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ngimpi pernah ngimpi ketemu Nabi Muhammad? Bro, pernah ngimpi ketemu Nabi Muhammad, bro? Belum? Ngimpi ketemu Syahrini? Angel wes, angel. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan kita tidak pernah mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad. Tapi oleh Allah hati kita dititipi dan diberikan hidayah untuk percaya dan iman kepada Nabi Muhammad. Ini merupakan kereta lewat. Betul? Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Shollu ala Nabi Muhammad. Akhirnya oleh para wali songo, Islam dimasukkan di Indonesia. Yang dimasukkan bukan tradisi dan budaya, tapi yang dimasukkan adalah isi dan esensi Islam dibawa ke Indonesia. Subhanallah. Pernah kami mengikuti pertemuan dengan ulama Mesir. Beliau kagum dengan Indonesia. Akhlaknya orang Indonesia luar biasa. Karena ada perbedaan, Bu Pak. Ada perbedaan ketika orang Arab hormat ke gurunya. Apa yang terjadi? Orang Arab ketika pengen hormat ke gurunya, satu cium tangan, dua cium kening. Ketika gurune tinggi, muridnya tinggi, tidak masalah.
muridnya pendek, gurunya pendek, tidak masalah. Yang timbul masalah, gurunya tinggi, muridnya pendek. Terjadi kasus kepala guru dipegang oleh muridnya, diturunkan. Ini sempat terjadi. Napa? Apa yang dikatakan ulama Mesir itu? Ya akhi, Al-Quran nazala fi Makkah wal ilmu fi Misra wa akhlak fi Indonesia. Al-Quran diturunkan di Makkah dan dibaca atau ilmunya di Mesir, tapi akhlaknya di Indonesia. Nah, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Amin ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Orang Jawa, orang Indonesia itu luar biasa, hanya di Indonesia. Contoh, ketika panjenengan sedoyo, panjenengan semua sowan bertamu ke kiai, apa yang terjadi? Panjenengan berjalan dengan lutut, nggih mboten? Ini hanya ada di Indonesia. Panjenengan ketemu dengan orang yang lebih sepuh, panjenengan gini. Ini akhlak orang Indonesia. Yang dibawa Wali Songo ke Indonesia bukan tradisi, tapi esensi dan isi Islam. Kata kuncinya, ayo kita beragama, tapi jangan merusak negara. Ayo kita bernegara, tapi jangan mengenyampingkan agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini di bulan Maulid, di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita semua hanya berharap semoga yang hadir di sini, yang membaca sholawat, yang mendengarkan, dan semua keluarga kita kelak di yaumil kiamah mendapatkan pertolongan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk sholawatan. Sholawatan hari lahir Nabi Muhammad. Dewe ora, Bro? Punya? Rohatil. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Rahatil atiyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atiyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Rahatil atiyar tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani
أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus percaya dan iman kepada Rasulullah, dan kenapa kita harus mengimani Rasulullah? Paling tidak malam ini akan saya jelaskan dua jawaban. Jika saya jelaskan semua, insya Allah sampai subuh. Kuat? Sekarang pukul sudah menunjukkan pukul 6 kelewat 4 jam. Hadirin yang dimuliakan Allah, paling tidak kenapa kita harus percaya dan iman kepada Rasulullah? Yang pertama, karena Rasulullah adalah makhluk yang luar biasa dan istimewa. Dalam kitab Al-Barjanji di Qasidah Burdah ada sebuah nadoman, wa kulluhum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam multamisun harfan minal bahri aw rasfan minad diyami. Semua yang ada di dunia ini, surga, neraka, langit, bumi, min Rasulillah, diciptakan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya percikan dan biasan dari cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah, Bu Pak, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang mengandung dua makna, yang mengandung dua fungsi. Fungsi yang pertama untuk merefresh atau merekreasikan Nabi Muhammad, karena waktu itu Nabi Muhammad ditinggal mati oleh istrinya dan pamannya. Direkreasikan supaya senang. Lah ibu-ibu, rekreasi butuh masuk Pak Eko. Bapak-bapak, rekreasi ya butuh. Lah ibu-ibu, rekreasinya gampang, nambah uang belanja. Masuk Pak Eko? Bu, panjenengan uang belanja satu bulan berapa, Bu? Ada 6 juta? Bu, uang belanja ada 10 juta panjenengan? Istri saya, Bu, satu hari saya belanja 3 juta. Pak Ustadz mau pindahan rumah, Bu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tapi itu sudah sunnatullah wanita, karena rumah tangga tidak cukup dengan kasih sayang, harus dengan kasih uang, bro. Masuk? Laki-laki tidak hanya banyak cinta, harus banyak harta. Laki-laki tidak hanya memberikan cinta yang tulus, tapi juga rutin memberikan fulus. Butuh rekreasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, fungsinya untuk mempertemukan Allah dengan Rasulullah. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Allah Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril. Di makom Sidratul Muntaha, malaikat Jibril dawuh, malaikat Jibril ajabu, ya Rasulullah, taqaddam ya Rasulullah. Rasul, lanjutkan perjalanan panjenengan ya Rasul. Saya cukup menemani panjenengan di makom Sidratul Muntaha. Rasul bersabda, ya Jibril, sirmai walau khutwatan. Jibril, temani saya Jibril, walau satu jangkah Jibril. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, lau khototu bi khutwatin lah taroktu binurillah. Ya Rasul,
meskipun saya maju satu langkah, saya akan terbakar dengan dahsyatnya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril tidak mampu berhadapan dengan cahaya Allah, tapi justru Nabi Muhammad mampu berhadapan dengan Allah. Padahal Nabi Muhammad basyarun, manusia seperti kulo dan panjenengan semua. Kenapa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah anta sun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri anta nurun fauqa nuri, anta engkau ya Rasul nurun, cahaya, fauqa nuri, cahaya di atas segala macam cahaya. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini makhluk yang luar biasa istimewa. Oleh karena itu kita sangat beruntung oleh Allah dijadikan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Habib Muhammad Al-Haddad diceritakan Nabi Allah Nabi Musa alaihi salam yang mempunyai gelar kalamullah, nabi yang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Nabi Allah Nabi Musa alaihi salam bermunajat di Bukit Tursina. Panjenengan tahu Bukit Tursina, Bu? Bukit Tursina itu alon-alon Jember belok kanan lurus sampai Surabaya naik pesawat. Di Bukit Tursina Nabi Musa bermunajat. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ini ada umat ya Allah. Jika umat ini melakukan kemaksiatan, dicatat dosanya 1. Dan jika umat ini melakukan kebaikan, dicatat kebaikannya 10. Ya Allah, jadikan umat tersebut menjadi umatku. Apa kata Allah? Musa, hadihil ummah Muhammad. Umat itu adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya lagi, ya Allah, ada umat ya Allah mau niat kemaksiatan, tidak jadi melakukan maksiat, tidak dicatat maksiat tersebut. Tapi jika niat mau melakukan kebaikan, tidak melakukan kebaikan, dicatat 1 amal kebaikan. Ya Allah, jadikan umat tersebut menjadi umatku ya Allah. Apa kata Allah? Musa, hadihil ummah umat Muhammad. Umat itu adalah umat Muhammad. Akhirnya apa? Nabi Musa menangis kepada Allah, ya Allah, ij'alni tilkal ummah ya Allah. Ya Allah, jadikan saya ini sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu mulianya umat Rasul, begitu mulianya Nabi Muhammad, saya Nabi Musa pengen jadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Bu, iri kepada kita, pengen menjadi umat Nabi Muhammad. Ulo dan panjenengan semua, ini nikmat yang luar biasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala tawassalna wabil rasulillah idilillah. Daripada seneng pacaran, lebih baik kita sholawatan. Daripada seneng rasan-rasan, ayo datang ke pengajian. Sholatullah ala toha, sholat salamullah. Gusti Allah pernah ngendika ing Al-Qur'an kanthi cetha, sapa wonge tumindak mulya bisuke mlebu swarga. Amin Allahumma ananging padha ngerti ya yen ing donya tumindak sembrono, mabuk judi kelaku zina, bisuke mlebu neraka. Amin Allahumma neraka. Amin. Naudzubillahi min. Salatullah rasulillah salamullah habibillah tawassalna wabil hadi wa kulli mujahid bi ahlil badari ya Allah lil badari bi ahlil badari bi ahlil badari. Kasetnya habis, lanjut apa berhenti? Ibu-ibu kalau sudah cocok lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Jam 9:30. Allahumma sholli ala Muhammad. Alasan pertama kenapa kita harus iman dan percaya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, karena kita butuh pertolongan dan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, syafaat Nabi digolongkan menjadi 3. Yang pertama untuk sabiqum bil khairat, orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, para aulia, para ulama salafus saleh, yadkhulul jannah bi ghairi hisab, masuk surganya Allah tanpa hisab dengan ditolong oleh syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2 muqtasid, tengah-tengah. Ini model orang STMJ, maksiat terus, sholat terus, maksiat jalan. Ya maca Quran, ya gendaan, ya sholawatan, ya pacaran, ya pengajian, ya rasan. Angel wis, angel. Ya nglakoni maksiat, ya ibadah. Tengah-tengah. Yang ketiga, zalimu li nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Tegese orang itu ngaku Islam tapi ora sholat, ngaku Islam tapi ora zakat,
ngaku Islam tapi ora poso, Islame Islam, KTP. Sing mlebu swarga KTP-ne apa wonge? KTP-ne. Wonge nang ndi? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tapi ketiga golongan ini tetap diberi syafaat dan ditolong oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita masuk kategori yang mana? Kategori yang pertama kekasihnya Allah, apa kategori yang kedua STMJ? Salat terus maksiat jalan, atau kategori yang ketiga zalimul nafsih atau Islam KTP? Yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya kulo dan panjenengan semua hidup di dunia ini sampai kelak di akhirat tetap butuh syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, semua nabi, semua rasul mempunyai doa pamungkas dan punya doa andalan, termasuk Nabi Allah Muhammad. Seluruh doa Nabi dan Rasul sudah dipakai di alam dunia kecuali doa Nabi Muhammad. Masih disimpan rapat-rapat, besok digunakan di yaumil kiamat untuk semua umat, baik itu rakyat atau pejabat, penjual tomat, penjual soto babat, miskin atau melarat atau konglomerat, Pak Adi dan Pak Mamat, apa nih sing mat, Pak Rudi dan Pak Rohmat, muslimin dan muslimat, penjahit dan penjahat, semua besok ditolong oleh doa yang ampuh yang masih disimpan oleh Rasulullah, yakni doa berupa syafaat. Amin ya rabbal. Kenapa Bu kita harus butuh syafaat dan Nabi, Bu? Kenapa kulo dan panjenengan semua kok butuh syafaatnya Kanjeng Nabi? Bro, nyapa butuh, bro? Bro, jawab El Muhibin. Kenapa kita butuh syafaatnya Nabi? Di dalam Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ashtaro minal mu'minin amwalahum wa anfusahum anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang mukmin ini ada kontrak jual beli, ada transaksi jual beli dengan Allah. Apa yang dijual, apa yang dibeli? Amwal, harta benda, dan anfus, badan kita akan dibeli oleh Allah bi anna lahumul jannah, diganti oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertini ini harta kita yang kita sedekahkan, badan kita yang kita buat untuk beribadah, sudah layakkah kita persembahkan untuk membeli surganya Allah? Sudah layak? Kalau ulangi, sudah layakkah amal ibadah kita, sedekah kita, sholat kita, kita persembahkan untuk Allah, untuk membeli surganya Allah? Yang pasti belum. Ayo kita introspeksi diri sendiri. Ibu, Bapak, panjenengan semua sholat selama ini kira-kira sudah diterima oleh Allah apa belum? Sudah apa belum? Bu, ibadah sholat atau ibadah semua ada dua kategori. Yang pertama sah, yang kedua makbul. Sah garapan fikih,
Ketika syarat rukun fikih terpenuhi, ibadah tersebut sah. Tapi kalau qabul diterima oleh Allah, paling tidak satu saja saya sampaikan syaratnya, sholat kulo dan panjenengan sedaya harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, mulai lahir, mulai balik sampai usia sekarang, panjenengan semua sholat sudah ingat Allah apa belum? Sudah bertemu dengan Allah apa belum? Terus ketemu dengan sopo? Dengan gerandong. Pak Ustadz, sholat khusyuk eling Gusti Allah angel. Angel wis, angel. Kula niku ya durung iso sholat khusyuk, Bu. Ustadz, sholat madhep memejamkan mata Ustadz, insyaallah khusyuk. Boh, sudah saya coba, Bu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tanggal 10 cicilan arisan bayar listrik. Aduh, angel wis. Sholat menghadap ke bawah. Allahu Akbar. Wah, karpet baru ini, sumbangan dari anggota dewan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita sholat kita kadang belum ingat kepada Allah. Pak Ustadz, apa panjenengan sudah bisa ingat kepada Allah? Belum. Ibu ngapunten, kula kapan hari di rumah ada tamu. Waktu itu sore, waktu saya sholat asar, yang nerima tamu Mbak Pondok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Binara. Dari mana Pak? Dari rumah. Oh nggih, monggo silahkan diminum airnya. Oh nggih. Saya waktu sholat Pak, Mbak, nanti tolong sampaikan ke Pak Mahrus, setelah maghrib ada acara di rumah, suruh hadir. Siap, nanti kita sampaikan ke beliaunya. Beliaunya masih sholat. Setelah sholat saya keluar sebentar, setelah itu kembali ke rumah maghrib. Setelah maghrib saya langsung pergi Kenduren tahlilan. Pulang dari rumah, pulang dari Kenduren bawa berkat. Ketemu dengan Mbak Pondok tadi. Masya Allah Pak Magrus, tadi ada tamu nyuruh jenengan Kenduren, tapi supi belum saya sampaikan ke panjenengan. Panjenengan dari mana? Saya dari Kenduren. Loh, terus diberitahu siapa panjenengan? Saya ingat, saya dengar waktu sholat. Jadi sholat Allahu Akbar. Kenduren. Masuk. Berarti sholat saya cap Kenduren. Ibu, halo, panjenengan sedaya jam 12 siang jemur pakaian, ditinggal sholat, tidak ada angin, tidak ada mendung, sholat duhur dapat 2 rakaat, udian deres pertinyi ini. Ingat sholat apa ingat jemuran? Angel wis. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Itukah sholat yang kita sembahkan untuk Allah? Itukah amal ibadah yang kita persembahkan untuk membeli surganya Allah? Yang pasti belum layak. Nggih Bu nggih? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ibu, panjenengan sedaya kalau mau kaya, ndak usah ke dukun, perbaiki sholat. Karena janji Allah, hayya ala sholat,
akan timbul hayya 'alal falah. Kebahagiaan akan kita dapatkan ketika kita mendatangi yang namanya sholat. Makanya ketika panjenengan belum bisa sholat seperti para sahabat ketika ditombak dadanya, dicabut merasa sakit, sahabat tersebut sholat. Di tengah-tengah sholat, sahabat tersebut oleh temannya dicabut tombaknya, tidak terasa karena sudah enak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika panjenengan semua sudah bisa sholat seperti itu, monggo sholat dewe. Ketika panjenengan belum bisa sholat seperti itu, ngapunten, ojo wani-wani sholat dewe. Tegese ayo sholat berjamaah. Insya Allah sholat berjamaah mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Itu sholat kita, Bu. Yang jelas belum layak kita persembahkan untuk Allah. Sodakoh, Bu, sodakoh panjenengan sudah layakkah untuk dipersembahkan untuk Allah? Bu, Bu, ini uang berapa, Bu? Padahal jauh kok kelihatan ya. Kalau yang ini berapa, Bu? Bu. Kalau yang ini berapa, Bu? 20. Kalau yang ini berapa, Bu? 50. Kalau yang ini berapa, Bu? Uang 100 dan uang 2000 banyak mana, Bu? Banyak 100. Betul? Ketika panjenengan semua masuk ke Indomaret, yang keluar 2000 apa 100.000? 100.000 masuk Lipo, ini sedikit apa banyak? 100.000. Masuk Lipo ndak dapat apa-apa, Bu. Tapi ketika panjenengan masuk masjid, ketika panjenengan uangnya ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada 2000, ada 1000. Jawab, yang masuk kotak masjid yang berapa? Angel we sang. Lek kalau di Lipo ini sedikit, tapi masuk masjid, wow, 1.000 rek. Insya Allah ya Rabbi ya Karim. Padahal, Bu, ampun dan mohon maaf, ada pengalaman spiritual saya. Saking bungah dan saking senangnya saya, ada kunjungan Habib Syekh di Kecamatan Wuluan. Saya bisa hadir dan bisa duduk satu pentas dengan beliau. Saking bungah dan senangnya saya. Di saku saya, Bu, ada uang 50.000. Saking bungahnya, ini refleks uang 50.000 saya berikan ke Habib Syekh. Nyambis ke Habib Syekh. Apa yang terjadi? Besok paginya ada orang sowan ke rumah minta doa, nyabis. Plek. Saya buka 500.000. Masya Allah. Alhamdulillah. Oleh Allah langsung diganti kontan besok pagi. Saya berpikir, andai kata tadi malam 100.000, berarti 1 juta. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sedekah dan amal jariah kita kadang belum layak kita persembahkan untuk Allah, untuk memberi surganya Allah. Untuk itu yang pasti kita hidup ini pasti butuh pertolongan,
syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baik itu adalah orang yang hidupnya merasa butuh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya pas-pasan, sholatnya pas-pasan, tapi hidupnya senantiasa butuh rahmatnya Allah. Itu lebih baik daripada ahli ibadah puasa tiap hari tapi sombong. Ini loh ibadah saya, ini loh ibadah saya, nanti saya masuk surga tanpa rahmatnya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir kami sampaikan, monggo putra putri panjenengan sedaya, satu dibekali iman, dua dibekali ilmu. Nggih Bu nggih? Putra dan putri panjenengan semua jangan sampai bodoh. Jangan sampai bodoh, terutama babakan Al-Qur'an. Karena besok yang menuntun putra dan putri panjenengan itu adalah iman dan ilmu. Di yayasan pondok, di yayasan pendidikan Al-Fitrah ada TK, ada RA, ada TPG. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai bodoh nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Zaman ini Bu, kata orang zaman sudah zaman edan. Lek ora edan ora keduman. Asline sing edan iku zamane apa wonge? Oh, wonge berarti wong kene ya wong. Sing selawatan ya edan. Sing ngomong ya edan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Zaman iki wis diarani zaman globalisasi. Akeh perawan petu bengi, ora lali ngelus awake nganggo embodi lan fiksi. Ben diarani ayu sekali kaya Syahrini sing nang jero TV. Lek wis ngene iki kegawa nglamun, kegawa ngimpi-ngimpi pemudalan pemudi mriki. Kaya ngimpi ngambung pipine Syahrini. Mbasan nglilir ngambung pipine Kang Pardi. Zaman edan lek ora edan ora keduman. Akeh Joko nggawoan perawan, sing perawan yo geleman. Apa neh Jokone necis, kacamataan, tumpakane sedan, mereke setan, cekelane HP Oppo F1. Lek wis ngene iki perawan-perawan ora usah dirayu, moro-moro buka rok sing sopan. Akhirnya terjadi perzinaan, jari wong kene entup-entupan. Krana Joko ora duwe iman, perawan ora duwe iman. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mula iman merupakan kontrol yang paling efektif tatkala iman sudah tertancap teng ati anak panjenengan sedaya, insyaallah hidupnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama Al-Qur'an. Al-Qur'an semakin dibaca semakin tertancap di dalam hati. Putra dan putri panjenengan jangan sampai bodoh terkait dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an semakin dibaca semakin meresap di dalam hati. Napa maneh putra dan putri panjenengan masih kecil, otaknya masih fresh, otaknya masih bersih, masuki Al-Qur'an. Al-Qur'an yang akan menuntun hidup anak panjenengan semua. Amin ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Semoga hidup kita satu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Semoga putra dan putri kula dan panjenengan semua dijadikan putra dan putri ahlul Quran, ahli ibadah dan ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling luar biasa. Yang kedua, kita sangat membutuhkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Yang ketiga, ayo putra dan putri panjenengan semua kita didik, kita pinterkan, kita tanami iman dan ilmu supaya terjauhi dari peradaban zaman yang luar biasa seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Indonesia, khususnya Kabupaten Jember ini segera dibebaskan dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Tetap kita terapkan 5M, molimo tetap kita terapkan, senantiasa kita lakukan. Apa molimo? Maca donga, maca donga, menjaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan demikian dari kami. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan panjenengan semua. Senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan berkah ini. Semoga hajat dan kepentingan, apa yang kita inginkan dan apa yang kita hajatkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamda syakirin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin, futuhal ilmi, futuhal hidayah ila yaumil qiyamah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim alaika bil khair. Allahumma yassir lana fil umuri dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana fil umuri dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana fi talabil ilmi. Allahumma yassir lana fi talabi rizki. Allahumma yassir lana fi ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fil umulina, fil umurina, fi rizkina, fi durriyatina. Allahumma barik lana fi barakati bayi syafaat bin Abdul Ghafur waliullah, nyajah musyarafah syafaat, nyajah Maryam syafaat wa ila jami bani syafaat. Allahumma barik lana fi barakati hadratus Sayyid Mbah Hashim Asy'ari. Allahumma barik lana fi barakati jami'a nahdlatil ulama. Allahumma barik lana fi barakati hadhil majlis. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin, futuhal ilmi, futuhal hidayah ila yaumil qiyamah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi syafaati Rasulillah, bi karamati auliya Syekh Abdul Qadir Jailani,
bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon undur diri. Jika ada sumur di ladang, bolehlah ketika kita menumpang mandi. Jika tidak ada sumur di ladang, yo ora usah mandi. Mohon undur diri. Ibu-ibu, mbak-mbak, kakiku kutinggal di sini, tapi tatapan wajahmu akan kubawa sampai pulang. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di gelombang yang sama, hanya di TV Jember. Oke. Adanallah wa yakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.